bertemu kembali, kita belajar bersama-sama walaupun secara virtual. Kita akan masuki materi yang baru, tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Ya, baik, sebelum kita mulai, Ibu ingatkan kembali tentang protokol kesehatan kita ya, Nak. Ingat apa? Yang pertama, pakai masker atau face shield. Yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, tetap jaga jarak. Yang keempat, hindari kerumunan. Berikutnya, makan makanan yang sehat. Kemudian lagi, istirahat yang teratur. Dan bila ada waktu, kamu berolahraga sekali pun berada di rumah. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Tema 3, makanan sehat. Subtema yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan. Ya. Nah, muatan pelajaran kita ini adalah muatan pelajaran IPA. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Ya. Nah, Ibu akan paparkan lewat slide yang sudah Ibu siapkan untuk kalian. Simak baik-baik slide yang Ibu sediakan ini supaya kamu lebih memahami. Ya, oke. Baik, selamat belajar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan pada muatan pembelajaran IPA. Hewan memerlukan makanan agar bertahan hidup. Hewan juga mencerna makanan agar bisa dimanfaatkan sebagai energi dalam melaksanakan aktivitasnya. Sistem pencernaan setiap hewan berbeda-beda sesuai dengan jenis makanan. Anak-anak Ibu semuanya, pada pembelajaran 1 ini, secara khusus kita akan mempelajari sistem pencernaan hewan pemamah biak. Mengapa? Karena pencernaan hewan pemamah biak ini memiliki keunikan tersendiri. Apa itu hewan pemamah biak? Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Atau sering dikatakan orang, hewan yang memakan makanannya sebanyak 2 kali. Apa saja contoh hewan pemamah biak? Sapi, kerbau, kuda, jerapah, kambing, dan rusa, yaitu hewan-hewan yang memakan. Kita akan melihat di mana keunikan pencernaan hewan pemamah biak ini. Hewan pemamah biak memiliki rongga mulut, kerongkongan, dan lambung. Lambung terdiri atas 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, perut masam atau abomasum. Inilah keunikan hewan pemamah biak ini. Lambungnya terdiri atas 4 bagian atau 4 ruangan. Nah, kemudian usus halus, usus besar, dan berakhir pada anus. Mari kita pelajari bagaimana proses pencernaan pada hewan pemamah biak ini. Apabila rumput sudah diambil oleh mulut dari hewan ini, maka hewan akan mengunyahnya di mulut menggunakan geraham yang sangat kuat.
Kemudian setelah dikunyah di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam rumen dan retikulum. Di rumen dan retikulum ini kamu bisa lihat yang berwarna sedikit pink ya. Di rumen dan retikulum ini terdapat banyak mikroorganisme. Untuk apa? Membantu melunakkan rumput karena rumput mengandung selulosa sehingga sulit untuk dicerna. Nah, apabila di dalam rumen dan retikulum ini sudah dilemaskan, maka makanan tadi akan kembali lagi ke mulut. Setelah kembali ke mulut, di mulut kembali dikunyah. Setelah dikunyah, kembali lagi ke rumen dan retikulum secara berulang. Ke mulut lagi, ke rumen dan retikulum, ke mulut lagi, bahkan berulang-ulang. Nah, apabila sudah mulai lunak, maka yang berasal dari rumen dan retikulum tadi masuk ke mulut, dari mulut akan dibawa ke bagian omasum. Nah, di omasum ini dicerna dan dihaluskan. Setelah itu masuk ke dalam abomasum. Di abomasum ini terdapat banyak enzim-enzim pencernaan. Nah, pada bagian abomasum cara kerjanya mirip dengan lambung manusia, dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, apabila makanan sudah menjadi halus di bagian abomasum, maka akan dibawa ke dalam usus halus. Di usus halus akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, sisa-sisa penyerapan akan dibawa ke usus besar, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Demikian pencernaan pada hewan pemamah biak. Nah, bagaimana proses pencernaan pada hewan yang lain? Mari kita perhatikan. Nah, pada burung atau hewan unggas terdapat keunikan tersendiri lagi. Hewan ini memiliki lambung pengunyah atau yang sering kamu sebut dengan rempela. Di dalam lambung pengunyah ini sering ditemukan batuan atau pasir. Gunanya untuk memudahkan mencerna biji-bijian yang dimakan. Berikutnya adalah hewan ini memiliki kloaka. Kloaka ini adalah muara dari 3 saluran. Saluran sisa pencernaan berupa padat dan pencernaan berupa cair, kemudian adalah saluran genitalia atau tempat keluarnya telur. Nah, kalau pada hewan reptil seperti buaya juga memiliki kloaka. Bagaimana dengan hewan yang lain? Nah, pada katak juga memiliki kloaka. Masing-masing organ-organnya kamu dapat amati. Namun, pada ikan sudah memiliki anus. Ya. Jadi berbeda dengan ketiga hewan yang lain. Kalau ikan dia sudah memiliki anus. Nah, anak-anak ibu semuanya, bagaimana dengan serangga dan cacing? Perhatikan, serangga juga memiliki empedal, ya, namun sudah memiliki anus, ya. Pada cacing juga demikian. Cacing juga sudah memiliki anus. Masing-masing organ-organnya kamu bisa perhatikan satu untuk lebih memahaminya. Nah, anak-anak ibu semuanya, apakah yang dapat kita pahami dari sistem pencernaan hewan yang sudah kita pelajari itu? Nah, setiap hewan berbeda sistem pencernaannya tergantung kepada jenis makanan yang dimakan. Nah, hal lain adalah kita patut bersyukur atas beraneka ragamnya hewan sehingga menambah pengetahuan kita. Dari sini kita dapat melihat uniknya ciptaan dari Tuhan. Nah, anak-anak ibu, semoga apa yang ibu paparkan pada slide ini menambah pemahaman kamu. Selamat belajar dan salam sehat.
Baik, anak-anak Ibu tadi sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, semoga materi yang sudah Ibu ajarkan lewat slide-slide itu kamu bisa pahami. Jadi berbeda jenis makanannya,